Bapak saudara sekalian, hari ini tanggal 9 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1446 Hijriah, ini bertindak selaku khotib Jumat sekaligus imam sholat Jumat kita. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Agus Hermanto MH. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulil haqqi ila kafatil khalqi wa ghamamir rahmanis sadiqil barki الحائزي في ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبك خاتم الأنبياء نبي الهدى الذي طهر قلبه وختم به الرسالة ربه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam beribadah dan menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan kelak kita akan mendapatkan syafaat serta pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya adalah menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi atas apa yang dilarang olehnya dengan penuh keikhlasan dan totalitas, mengharapkan ridho dan keberkahan darinya semata, dengan penuh kesadaran bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan kita dan keberlangsungan dari hidup kita. Dan begitu juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang akan membawa keburukan dan bentuk-bentuk kemudaratan yang akan menyesatkan pada diri kita, yang jika kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengajari kepada kita bahwa at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil war ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Yang dimaksud dengan takwa adalah
takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan dengan rasa takut itulah kemudian kita akan mudah untuk menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan mudah bagi kita tanpa berat hati untuk menjauhkan atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ridho atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa itu adalah kebaikan dan merupakan rezeki bagi kita. Meskipun keinginan kita terkadang banyak, kemauan kita terkadang banyak, akan tetapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian yang paling mulia yang harus kita syukuri atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu sendiri adalah mempersiapkan diri kita pada hari rihlah, di mana manusia akan berpindah dari alam duniawi ini menuju alam ukhrawi, dan tidak ada satu bekal pun yang dapat kita bawa kecuali adalah amal ibadah serta kebaikan-kebaikan dari amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, bahwa iman merupakan modal bagi kita, karena dengan iman yang melekat pada diri kita akan terhitung segala amaliyah yang kita lakukan dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam bentuk amal soleh dan segala kebaikan yang kita lakukan. Maka dengan iman itulah akan menjadikan diri kita yakin atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang menjadi PR bagi kita adalah bagaimana kita senantiasa istiqomah dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaikilah iman kalian dengan selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang berarti adalah tiada Tuhan selain Allah. Ketika kalimat ini selalu kita lantunkan dalam diri kita dan kita yakini pada hati dan pikiran yang sehat yang selalu kita tuturkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka akan senantiasa menghadirkan keteguhan pada iman kita, sehingga iman kita akan senantiasa menjadi iman yang kokoh, iman yang istiqomah, dan akan menjadikan ibadah kita senantiasa bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataukah tidak bahwa iman kita akan senantiasa bertambah dan akan senantiasa berkurang sesuai dengan amaliyah yang kita lakukan. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'asillah." Iman seseorang akan senantiasa bertambah dan iman seseorang juga akan senantiasa berkurang. Iman seseorang bertambah manakala ia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman seseorang akan senantiasa berkurang manakala ia selalu menjalankan bentuk-bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an pada suatu saat beliau menceritakan kesulitan dalam menuntut ilmu, maka beliau kemudian menghadap kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syakautu ila Waqi'i su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi bi anna ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Bahwasanya Imam Syafi'i kemudian diberi nasihat oleh gurunya
bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahayanya Allah tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, iman seseorang itu terdiri dari beberapa golongan dan tingkatan. Ada iman seseorang yang tergolong dalam keimanan yang disebut dengan iman at-taqlidi, yaitu keimanan seseorang yang masih taklid, di mana ia memahami agama, dia memahami ajaran agama adalah bagian dari apa yang dia ketahui dari orang tuanya ataupun dari gurunya, dan kemudian dia amalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Dan kemudian iman yang kedua adalah tingkatan iman yang disebut dengan iman at-tahqiqi, yaitu keimanan seseorang yang tahqiq setelah dia mendapatkan petunjuk keimanan baik dari orang tuanya maupun dari gurunya, kemudian dia mentahqiq, mencari kebenaran, menelaah kitab Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memahami dan mendalami ajaran agama sehingga dia akan senantiasa mendapatkan keimanan atau kualitas keimanan yang lebih tinggi dari hanya sekedar keimanan yang disebut dengan iman at-taqlidi. Dan yang ketiga adalah iman al-istidlal, yaitu keimanan yang sangat teguh, yang mana keimanan yang senantiasa dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada dirinya, yaitu bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu upaya untuk mengelak dari keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kitalah yang mengetahui sejauh mana keimanan yang melekat pada diri kita. Semoga keimanan kita senantiasa menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah yang kita lakukan pun menjadi ibadah yang senantiasa berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan didudukkan sebagai hamba yang mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemaksiatan itu terkadang menjadi dua, yaitu kemaksiatan yang disebabkan oleh syahwat dan kemaksiatan yang disebabkan oleh rasa takabur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surganya Allah ke bumi ini adalah disebabkan karena syahwat, di mana Nabi Adam mengikuti syahwatnya dan melanggar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Adam sadar akan kesalahan yang dilakukannya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dan kemudian taubatnya diterima di sisi Allah menjadi taubatan nasuha. Ketika seseorang melakukan bentuk kemaksiatan yang disebabkan oleh syahwat, maka akan mudah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia mendapatkan hidayah darinya. Sedangkan yang kedua adalah bentuk kemaksiatan yang disebabkan karena rasa takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan ketika iblis laknatullah, di mana ketika dia menggoda Adam, dan kemudian pada saat dia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud, untuk menghormati kepada Adam, aba wastakbar, dia enggan karena dia takabur, dia merasa lebih besar, dia merasa lebih dari segalanya, sehingga dia enggan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat itu ketika melekat pada diri manusia, maka sesungguhnya manusia tidak pernah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga keimanan kita dengan selalu menjalankan ketaatan kita kepada Allah dari segala apa yang diperintahkan olehnya, dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari bentuk-bentuk kemaksiatan yang mungkin
akan terdetik dan kemudian tersirat dalam pikiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan menjaga pikiran kita, sehingga kita dapat beribadah dengan keimanan kita dan didudukkan diri kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa antum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sufufakum fa inna tasyiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لغوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللغو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وهينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير